Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imam al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Ayo kota wa fi misli dhalika qultu ana inda wuqufi ala hadhihi al-ghayah. Wa fi misli dhalika, dan pada seperti yang demikian itu, qultu ana, berkata aku, inda wuqufi, ketika terhentinya aku, ala hadhihi al-ghayah, atas ini tujuan. Alamul mahijjati wahidun li muridihi wa aral quluba anil mahajjati fi ama wa laqad ajibtu li halikin wa najatuhu mawjudatun wa laqad ajibtu liman najah. Alamul mahijjati, adapun ciri-ciri benderanya jalan, ciri-cirinya jalan keselamatan, wadihun, yaitu jelas, limuridihi, bagi orang yang menghendaki ciri-ciri jalan keselamatan. Wa aral quluba anil mahajjati fi ama, dan aku lihat akan segala hati, anil mahajjati, daripada jalan keselamatan, fi ama, pada kebutaan. Wa laqad ajibtu li halikin, dan demi sesungguhnya terheran-heran aku pada orang, bagi orang yang binasa. Wa najatuhu mawjudatun, padahal keselamatannya itu ada. Wa laqad ajibtu liman najah, dan demi sungguhnya aku kagum bagi orang yang selamat oleh Allah. Hatta anna minhum man yaqta'u hadhil aqabati fi 70 sanatan, sehingga bahwa ada di antara mereka, yaitu orang yang menempuh akan ini tahapan-tahapan pada 70 tahun lamanya. Wa minhum man yaqta'uha fi 20 sanatan, di antara mereka yaitu ada orang yang menempuh akan ini tahapan pada 20 tahun lamanya. Wa minhum man yaqta'uha fi 10 sinina, di antara mereka yaitu ada orang yang menempuh akan tahapan ini pada 10 tahun. Wa minhum man yahsul lahu fi sanatin, di antara mereka yaitu ada orang yang hasil oleh menempuh baginya dalam waktu setahun. Wa minhum man yaqta'uha fi syahrin, dan di antara mereka yaitu ada orang yang dapat menempuhnya dalam masa sebulan. Bal fi Jumatin, bahkan ada yang dalam seminggu. Bal fi sa'atin, bahkan ada yang dalam sejam. Hatta anna minhum man yahsulahu fi lahdatin bitaufiqin
ikhlasin wa inayatin sabiqatin min Allah subhanahu, sehingga bahwa ada di antara mereka yaitu orang yang hasil oleh menempuh baginya dalam sedetik dengan semata-mata taufik dari Allah yang istimewa, wa inayatin dan perhatian sabiqatin yang terdahulu min Allah subhanahu, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ama tadhkuru ashabal kahfi, apakah tidak mengingat kamu akan penghuni goa? Kaifa kanat muddatuhum khatiratun haisur au at-taghayyura fi wajhi malikihim diqiyanus. Bagaimana ada muddatuhum, oleh masanya mereka ashabul kahfi, khatiratan, yaitu menakutkan. Aisur'au at-taghayyura, kira-kira melihat oleh ashabul kahfi akan berubah fi wajhi malikihim, pada wajah raja mereka, Diqiyanus namanya. Faqalu, maka mereka berkata, Rabbuna Rabbus samawati wal ardi lan nad'uwa min dunihi ilaha. Tuhan kami itu adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Tidak sekali-kali menyembah kami daripada selain Tuhan kami, ilahan akan Tuhan yang lain. Hasulat lahumul ma'rifatu, hasil bagi mereka oleh ma'rifat, wa absaru ma fi hadhihi tariq minal haqa'iq, dan mereka melihat akan apa-apa pada ini jalan daripada hakikat. Wa qata'u hadhihi tariqa, mereka telah menempuh akan ini jalan. Fasaru mufawwidina mutawakkilina mustaqimina, maka menjadilah mereka itu orang yang menyerahkan diri kepada Allah, lagi bertawakal, lagi istiqamah. Qalu, seketika mereka berkata, fa'u ilal kahfi yansur lakum rabbukum min rahmatih, maka diamlah kalian menuju goa, niscaya menyebarkan bagi kalian, menaburkan bagi kalian oleh Tuhan kalian daripada kasih sayang. Al-ayat. Wa kullu dhalika innama hasala lahum fi miqdari sa'atin aw lahdatin. Seluruh yang demikian itu sesungguhnya hasil bagi mereka ashabul kahfi pada ukuran sejam aw lahdatin, atau satu detik. Wallahu a'lam. Saudara sekalian yang mulia, sebagaimana dijelaskan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwa Imam Ghazali ini memberikan metode bagaimana supaya kita sukses di dunia sampai akhir. Sampailah kita meraih surganya Allah subhanahu wa ta'ala penuh dengan keridhaan. Amin ya rabbal alamin. Maka untuk menuju ke sana, Imam Ghazali mengarang kitab Minhajul Abidin ila Jannati Rabbil Alamin. Metode kiat-kiat orang-orang yang gemar ibadah supaya sampai menuju surganya Allah. Maka Imam Ghazali menyatakan bahwa ada 7 tanjakan, ada 7 langkah, ada 7 terap, ada 7 tahapan menuju kesuksesan kepada Allah.
dimulai daripada tahapan pengetahuan. Kita kudu ada ilmu pengen menuju surga. Tanpa ilmu nggak bisa. Ilmu mengenal tentang Allah, ini tahapan pertama. Khususnya mengenal tentang Allah dan mengenal tentang dirinya. Lebih-lebih tentang dirinya, man arafa nafsa faqad arafa rabbah. Siapa mengenali dirinya, dia niscaya mengenali Tuhan. Dirinya kotor, Tuhannya suci. Maka setelah berpengetahuan kesana, menuju tahapan kedua, tahapan taubat. Diajarkan bagaimana kita cara bertaubat yang benar. Alimah besar. Lulus kita udah taubat, mandi dengan air taubat, masih ada rintangan. Ada aja pengen ngaji, bini cemberut, minta jalan-jalan, orang punya bini, begitu, macam-macam. Ada urusan mau ngaji, ya Allah bensin habis, begitu, mana duit nggak ada lagi, nggak jadi, ada aja terkendala. Lolos dari berbagai kendala, ada rintangan. Selesai daripada rintangan baru kita ketemu motivasi. Motivasi. Di sana kita dibutuhkan rem dan gas. Kapan kita ngebut? Kapan kita berhenti? Bagaimana khauf? Bagaimana roja? Lolos daripada ini, maka ada namanya aqobatul qawadir. Qawadir ya, aqobatul qawadir. Aqobatul qawadir, yaitu berbicara tentang ternyata diri ini banyak akhlak-akhlak tercelanya, banyak akhlak-akhlak tercelanya, banyak, begitu banyak. Setelah kita benar tentang akhlak tercela diri, maka naik pada tahapan ketujuh, tahapan kepujian. Maka di tahapan kepujian orang bakal paham betapa sebetulnya dunia ini mudah, yang rumit pikiran kita. Bahwa dunia ini murah, yang mahal gaya hidup kita, yang mahal gengsi kita, yang mahal ego kita. Hidup ini sebetulnya diberikan oleh Tuhan kebutuhan, bukan keinginan. Seringkali yang diinginkan enggak dikasih, tapi yang dibutuhkan selalu dikasih, walaupun enggak dipikirkan. Walaupun kita enggak pengen punya sawah, enggak punya sawah, tapi masih makan nasi, alhamdulillah. Begitu, enggak punya mangga, kebun sih ada, tapi nama doang, kebun mangga, tapi masih makan mangga. Begitu, ada buah mangga yang kebun yang enggak ada. Begitu. Intinya, patutlah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berbagai perhatian Allah. Maka 7 tahapan ini kudu dilalui oleh kita. Lalu timbul pertanyaan, bagaimana untuk menyelesaikan kita 7 tahap ini? Jujur umur saya ini pendek, tapi 7 tahapan ini panjangnya, Masya Allah. Bagaimana harus menyelesaikan 7 tahapan yang sangat panjang, sementara umur kita pendek? Bila itu yang ada di pikiran, kata Imam Ghazali, memang betul panjang 7 tahapan. Syaratnya rumit,
tapi tanamkan di hati bila Allah memberikan hidayah sama hambanya, tidak akan mengenal waktu, karena Allah tidak terikat oleh ruang dan waktu. Bisa saja panjang ditempuh dengan singkat, bisa aja singkat tapi perlu dengan panjang. Itu kalau Allah punya mau jadi ada. Jadi ada. Kalau Allah punya mau jadi ada. Jadi yang mestinya jalur yang panjang cukup dengan jalur yang pendek. Pada akhirnya dia bakal berkata, alangkah pendeknya perjalanan ini ketika dapat inayatul, ketika dapat perhatian Allah. Ngaji sama, ada yang bertahun-tahun nggak bisa-bisa, ada yang ngaji sebentar dia bisa. Dagang sama, ada yang dari kecil sampai tua dagang nggak apa. Ada yang baru dagang doang udah luar biasa, baru juga dagang sarung, baru dia cita-citain dagang sarung. Emang ada ada. Jadi nggak pakai ditempuh yang lama, kudu naruh modal. Kalau Allah punya mau, bisa. Jadi Anda jangan ngomongin waktu, jangan ngomongin waktu, jangan. Kita hatinya tahu nih orang ada. Begitu kita dipikirin 2036 lama. Tapi Allah punya mau ada jalannya. Aja juga begitu. Begitu. 2036 lama ya. Gitu haji lagi. Tapi kalau Allah punya mau bisa. Begitulah kalau Allah menghendaki kita ke Mekah. Caranya Allah jangan kita pikirin. Ta'alluq kepada yang tidak terikat oleh ruang dan waktu, sehingga tidak ada jarak. Kalau Allah punya mau, ya Allah, menuju langit ketujuh perlu waktu 7.000 tahun 2 bulan normal, tapi Nabi bisa dengan tempo sesingkat-singkat. Kalau Allah punya mau, artinya kita jangan mengukur segala sesuatu dengan daya akal kita, tapi ukur dengan kemurahan Allah. Umur gua ini bagaimana bisa menyelesaikan metode-metode yang kau angkat ini, Imam Ghazali? Jangan berkata begitu, jalanin saja. Jangan banyak mikir, jangan. Karena mikir akhirnya ujungnya kebelingan kayak bujangan. Mikir. Kalau gua nikah, gedungnya punya teman, kalinya 3 juta bersewanya. Begitu, itu gedung punya teman, kalau dia mau mantra, begitu dibayar, ada enggak ya 1 juta sebulan. Kalau dia lahirnya normal, susunya normal, kalau susunya mahal, hamil, ibu hamil, kalau dia lahirnya normal, kalau sesar, begitu. Kalau susu formulanya murahan, kalau yang kayak material, bebela, ini yang model begini kawin nggak kira-kira? Kenapa? Mikir. Anda jangan banyak mikir, kata Imam Ghazali. Jalani. Jangan mikir, jangan mikir mulu, mikir. Jangan cari orang sempurna, tapi sempurnakan kekurangan orang dengan kelebihan kita. Kita nyari orang sempurna, nggak ketemu orang kita kagak sempurna, begitu. Tapi ada di kantong sempurna, itu sempurna. Oh, salah itu kita juga tahu. Jadi kelebihan kita buat menutup kekurangan orang lain. Kepanjangan kalau banyak mikir begitu.
Begitulah di dalam dunia sufi. Jangan mikir, jangan jalani. Kata Imam Ghazali begini dalam bahasa beliau, alamul mahajjati wadihun li muridihi. Sidang Nabi, gimana sidang Nabi? Sidang Nabi, alamul mahajjati wadihun li muridihi wa aral quluba anil mahajjati fi ama walaqad ajibtu li halikin wa najatuhu mawjudatun walaqad ajibtu liman najat. Begitu namanya bahar kamil. Kata Imam Ghazali, wong ciri-ciri jalan keselamatan itu jelas. Rambu-rambunya ada kalau kita punya mau. Cuman masalahnya banyak hati yang buta tak melihat rambu-rambu ke jalan keselamatan. Supaya nyampe surga itu banyak, cuman orang kagak lihat. Begitu majelis-majelis ilmu di mana tempat banyak duduk, kalau pengen selamat ada, cuman alasannya repot mulu repot. Gua repot, kan menghina, menuduh yang ngaji pengangguran, kan menghina banget. Benar kan? Semua orang juga repot, emang kagak repot, tapi siap nanti. Begitu. Siap enggak? Semua juga kan jalan-jalan itu jelas bagi orang yang mau menempuh jalan keselamatan menuju surganya Allah. Namun kulihat banyak orang yang buta tak melihat jalan itu. Karena itu walaqad ajibtu li halikin wa najatuhu mawjudatun. Aneh heran banget sama orang yang binasa. Kata Imam Ghazali, aneh heran sama orang gagal. Lah orang caranya ada, udah diajarin lewat pintu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Udah diajarin sama Nabi. Jalan-jalan keselamatan itu ada. Ngapa jadi binasa? Jalan yang ditempuh itu ada kalau mau. Dan amat sangat heran saya kepada orang yang bisa selamat, padahal kendala-kendala menuju binasa pun juga ada. Di dunia ini ada jalan menuju keselamatan, ada jalan menuju kegagalan. Masing-masing ada caranya, dan caranya udah diberikan. Itu taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihi ma lan tadillu abada, kitab Allah wa sunnat Rasulih. Kutinggalkan bagi Anda dua pusaka. Kalau Anda pegang benar-benar kagak bakalan celaka. Jalan menuju keselamatan itu ada. Ngapa Anda gagal? Nggak ada ceritanya orang susah. Susah itu dibuat sendiri. Ngapa kita pikirin di hidup kita dibikin susah? Banyak jalan kesenangan yang kita susah dibikin sendiri. Keluarlah dari rumah, ngobrol sama orang, nanti bakal ketemu yang lebih susah dari kita. Banyak nggak? Bukan kita doang, bahkan yang lebih parah dari kita banyak. Keluar, ngobrol sama teman di majelis. Aduh bang, ya Allah, kenapa sih kamu ngeluh? Bini gua ngomel-ngomel sama. Begitu kata temannya. Jadi waktu itu ngobrol aja sebelum kita pulang, ngobrol sama ada yang sama dia. Itu begitu. Jadi hal biasa dalam hidup.
Aku heran sama orang yang gagal padahal kiat-kiat sukses ada. Jalan sukses ada. Ngapa ngambil jalan yang gagal? Dan aku heran juga kagum sama orang yang sukses padahal kendala-kendala menuju gagal itu banyak. Kenapa bisa begitu? Ada Allah. Jadi Anda jangan pikirin gagal sukses. Anda kudu bersyariat, berikhtiar, jangan diem. Begitu Anda bukan burung walet yang tidur terus lalu ngiler, lalu dijual ngilernya jadi duit. Anda bukan burung walet yang kudu tidur ngiler. Emang ngilernya laku? Ya Allah, gua udah baca hadis. Biar kata baca ratib iler Anda enggak laku. Sebelumnya makan jengkol. Beda sama walet. Walet aja sebelum iler ngeluyur dulu ke laut. Begitu. Kita harus berkarya, harus bertindak, harus berupaya, jangan nunggu. Kalau nunggu nggak bisa, waktu terus berjalan. Nunggu, mau sampai kapan? Nunggu, ntar aja. Kalau pemerintahan ini selesai, belum selesai, kepilih lagi. Yang dia kadang lagi, entar lagi, ya kapan? Belum mati. Jangan kayak begitu. Apa yang kita bisa lakukan, lakukan yang baik. Menuju kepada Allah. Tahapan pengetahuan, tahapan taubat, tahapan rintangan, tahapan kendala, tahapan motivasi, tahapan membuang yang tercela sampai muncul kesyukuran kepada Allah. Kejar ini semua. Anda jangan bingung dengan umur, biarkan Allah yang atur. Anda berkarya. Kalau orang tua kita mikir nyekolahin kita, ngurusin kita, aduh udah dibunuh sama orang tua kita, ini bakal puyeng juga ini. Ngegedein doang, udah gede aja diambil orang, kagak nyenengin orang tua. Begitu, malah ngurusin anak orang. Begitu, kagak. Coba kalau dihitung sama orang tua, nyusuin kita, ngurusin kita, dibayar pakai duit, nggak kebayar. Tapi kagak dihitung, jalanin aja, ambil kita gede. Maka tugas kita bersyariat. Minhajul abidin. Ini langkah-langkah tukang ibadah biar sukses. Kudu ngaji akhlak. Anda jangan pikirin, Anda jalanin ta'alluq sama Allah. Anda bilang umur saya pendek, tahapan ini panjang. Panjang dan pendek itu berbicara waktu. Dan Allah, Tuhan yang tidak terikat oleh waktu, bisa dipotong sama Allah. Belum 40 aja bisa jadi wapres. Benar nggak? Allah mau, ada aja cutik lah, suruh kawin gitu, sama itunya, encingnya. Iya gitu. Ada aja jalannya. Jadi bagaimana cara Allah? Jadi ada yang lama, ada yang sebentar. Begitu. Ada yang dari dulu ada sekarang. Dari 82 dia ikut pemilu mulu, ya Allah, istiqomah jadi caleg, kagak jadi nyalon mulu, istiqomah kagak jadi. Mau ngapain? Artinya waktu terbuang banyak. Tapi ada yang waktunya singkat. Lihat kita, kayak ngaji nih, lihat. Sama yang kita ngaji nih sama yang kagak ngaji, sehari semalamnya 24 jam. Dia nggak keburu tuh ngaji. Kita keburu, oh Allah kalau mau bisa ngebagi waktu, itu yang mahal. Wal asr mahal, demi waktu ini mahal. Maka kata Imam Ghazali, sampai ada di antara hamba Allah menempuh 7 langkah ini menuju sukses dunia akhirat, ada yang kudu memerlukan waktu 70 tahun. Setelah 70 tahun sampai ketemu bahwa betul-betul hidup ini adalah anugerah yang patut untuk disyukuri. Setelah 70 tahun, begitu. 70 tahun baru ketemu.
Betapa sebetulnya kita perlu bersyukur sama Allah. 70 tahun baru ketemu Allah, baru ketemu jalan kebenaran setelah 70 tahun. Ada juga yang 60 tahun, ada yang bisa menempuh 7 langkah ini 50 tahun, ada yang menempuh 40 tahun, ada yang 30 tahun, ada yang 20 tahun. Kata yang Muzali, sama langkahnya, tapi ada yang 20 tahun, ada yang 10 tahun, bahkan ada yang setahun. Bahkan kalau Anda pengen tahu, ada yang sebulan, ada yang seminggu, ada yang sehari, ada yang sejam, ada yang semenit, ada yang sedetik. Ini kalau Allah punya mau, sedetik bisa sampai sama Allah. Tentu semuanya melalui taufik yang istimewa dari Allah dan perhatian yang luar biasa dari Allah. Untuk menuju Allah berbeda-beda. Anda jangan pikirin umur, jalanin. Saya kasih contoh, kata Imam Ghazali. Ini banyak contoh. Mulai daripada Ibrahim bin Adham bagaimana, Rabi'atul Adawiyah bagaimana, dan banyak orang-orang yang hebat-hebat, termasuk juga penyihir-penyihir Fir'aun, bahkan Ashabul Kahfi. Allah punya mau. Ada 7 pemuda luar biasa membela agama, masih muda, 7 pemuda. Innahum fityatun, fityah amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Masih muda, pemuda, umurnya masih 20-an, 30-an, masih muda, fatah, segala. Allah punya mau. Tidur 309 tahun, nggak berubah badannya, cicitnya udah jenggotan putih lagi, cicitnya bukan cucu, bukan anak. Anak udah mati, cucu mati, cicit sama engkong masih muda engkong. Kalau Allah punya mau, tidur 309 tahun, nggak berubah badannya, nggak jadi tua segitu-gitu aja. Kalau Allah punya mau, menyingkat waktu. Ini Ashabul Kahfi. Ada 7 orang, 8 nama anjing. Ketemir namanya, anjingnya Ketemir, jangan jadi nama anak. Ketemir namanya, begitu. Anjing Ashabul Kahfi. Ada 7. Ashabul Kahfi bagaimana masa yang beliau lalui, masa yang rawan. Kaifa kanat muddatum khatiratan. Masa yang rawan di mana dia punya raja. Namanya rajanya Daqyanus. Ini raja penyembah daripada berhala. Tinggal di Romawi. Raja. Ashabul Kahfi sampai lari itu nyampe Yordan, ada goanya di Yordan. Di Turki itu, Romawi itu sampai Turki, Konstantinopel. Sampai Turki sepenanjungnya itu. Romawi zaman dulu. Kerajaannya panjang, besar. Kalau kita orang Majapahit. Udah. Ini penyembah berhala. Siapa kagak ikut nyembah patung? Gorok, menentang, bunuh, sikat. Kalau menentang, begitu. Yang setuju selamat, kasih jatah. Yang setuju, lo minta apa? Menteri Bekasi. Kalau setuju, Daqyanus, ente mau kadang baperan. Jadi lagi cerita Daqyanus, tadinya kawan-kawan. Jadi susah sama saya ini. Begitu, saudara. Menyembah berhala kah? Atau tidak? Kalau tidak, bunuh. Begitu. Daqyanus.
Ada pemuda dapat ma'rifat, dia bilang, siapa Tuhanmu? Rabbuna Rabbus samawati wal ardi lan nad'uwa min duni ilahan akhar. Tuhan kami adalah Allah pencipta langit bumi. Tidak akan menyembah selain Allah. Apalagi nyembah Anda, apalagi nyembah patung. Enggak. Dikejar sebagai menegakkan dakwah tauhid, menyuruh menyembah Allah. Dikejar sama Raja Dikianus, dikejar. Dia pasrah, dapetin ma'rifat. Nggak bener ini patung yang buat kita. Habis itu lalu disembah. Begitu. Gitu lalu dikasih roti, kita lapar dimakan juga, punya Tuhan bareng nama kita. Malah Tuhan diem aja, ini kagak bener ini. Kata dia, Rabbuna Rabbus samawati wal ardi lan nad'uwa min dunihi ilahan akhar. Enggak. Dapetin tuh tahapan menuju kepada tahu jalan keselamatan. Dia tempuh ini jalan dakwah. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Ittabi'ul mursalin. Ikut jalan kebenaran. Goanya ada di Yordan. Moga Allah kasih rezeki luas kita nyampe di Yordan. Begitu. Ma'rifat Allah. Sampai akhirnya mereka bilang, dah dikejar-kejar, kita kalau kemana ngumpet, kita ke gua. Uzlah dulu. Ngapain uzlah? Ngumpet bukan, menyusun kekuatan dengan berkhulwat kepada Allah. Uzlah di situ, di gua, diunjukin oleh anjingnya Ketumir. Saya quluna salah satu rabi'uhum kalbuhum wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum rajman bil ghaib wa yaquluna sab'atun saminuhum kalbuhum ma ya'lamu iddatahum illallah. Ini ribut Ashabul Kahfi. Ujungnya mereka bilang kita ngumpet ke gua. Dia bilang gua fa'u ilal kahf. Ayo kita ngumpet di gua. Anjingnya tidur depan gua. Berapa tahun tidurnya? Wala bizu fi kafihim salasami'atin sinina wazdadu tis'an. Mereka tidur di gua 309 tahun. 300. Enggak berubah badannya. 309 tahun tidur di gua. 9 orang. Setelah 309 tahun ganti rejim pemerintahan, dia kagak ngerti, anaknya mati, bininya mati, sampai cucu-cucu mati, sampai cicit kagak tahu, dia tidur. Enggak mendus-mendusin. 309 tahun. Lalu kena sorot matahari, dia punya mata dari mulut gua. Bangunin temannya, perut lapar, udah turun gunung. Kalau kita turun 7-7-nya, kalau mati semuanya, siapa yang meneruskan dakwah? Mau tidak mau salah seorang kita udah turun buat beli makan. Satu di antara mereka turun ke pasar beli makanan, duitnya nggak laku, ratusan gambar perahu. Dia merah, duitnya agak laku, duitnya kata yang dagang, ini duit 300 tahun yang lalu, kok ada, udah kagak ada. Sambian siapa? Dia bingung waktu dia beli nasi uduk pagi-pagi, duitnya udah kagak laku, ganti pemerintahan, kagak laku.
baru dia paham ternyata wafat udah raja yang dikhianus, yang dolim, diktator. Udah ganti pemerintahan Islam yang luar biasa. 309 tahun. Enggak apa-apa kan? Enggak tua, giginya dicopot, hitam rambutnya, kagak putih, cicitnya udah ubahan. Waktu yang panjang bisa singkat, badannya enggak berubah, seakan-akan tidur baru setengah hari, baru tengah hari. Dari mana? Dia kata cuman sebentar, padahal 309 tahun perjalanan dakwah, tapi bisa ditempuh dengan sebentar. Kata dia sebentar, alhamdulillah, nggak nyampe sehari masyarakat jadi muslim, nggak nyampe sehari. Kata dia, kata orang-orang udah berapa? 309 tahun. Lama. Bisa kalau Allah punya mau, bisa. Bagaimana Rasulullah Isra Mi'raj? Isra 2 bulan perjalanan, berangkat sebulan pulang sebulan. Isra doa, belum ke langit. 3.500 tahun sejalan, turun 3.500, 7.000, tapi bisa sebentar. Subhanalladzi asra bi'abdil laila dengan nakira fi juz'in minal lail, tidak semalam. Kalau Allah mau bisa. Jadi jangan kita berkecil hati, berkecil hati. Kalau Allah punya mau, namanya tajuz zaman, aji lipat waktu. Keburu baca Quran, keburu ngaji, keburu baca ratib, keburu. Ini banyak enggak? Jadi ada yang kata banyak, ada yang kata dikit, ada yang mikir baca kagak. Suruh baca surah 100 lama kagak dibaca 100. Jadi ini semuanya butuh daripada taufiqun khasun ainaya rabbaniyah, butuh perhatian Allah, ta'alluq Allah. Jangan kata kita lama, jangan. Anda mau hajinya kau aja ntar jalan terserah Allah, bagaimana? Jangan bingung. Itu balikin semuanya Allah. Nggak usah kita takut. Bila Allah punya mau, waktu yang amat sangat panjang bisa ditempuh dengan singkat. Yang penting ta'alluq kepada Allah. Allah Maha Kuasa, Maha Kuasa. Bisa. Maka apa saja, kalau kita punya niat, ada jalan. Siapa yang ketuk pintu lama-lama terbuka juga tuh. Ketuk pintu kemurahan Allah untuk masuk dunia tolekat al-Ghazaliyah. Bagaimana melampaui 7 tanjakan. Tapi ini bisa ditempuh. Sama dari sini ke Surabaya. Ada yang berhari-hari kalau jalan kaki, bisa berbulan-bulan. Ada yang berhari-hari kalau dia naik motor. Ada yang berapa jam kalau dia naik daripada mobil. Ada yang berapa menit aja kalau dia naik pesawat. Ada yang paling 60 menit ada di Jakarta, di Surabaya. Begitu. Ini kan berbicara tentang tahapan itu, waktu Allah yang mengatur. Kalau Allah mau bisa, jadi jangan takut. Tugas kita berikhtiar bersyariat. Jangan takut, bisa. Jangan berkecil hati, fokus sama Allah. Optimis, jangan pesimis.
bahwa kita bisa. Ada orang kejutkan kita, paling juga ngaji yang kata-katai ayat, berhenti ngikutin mau dia gitu. Tolong gitu. Jangan mau dengan kendala-kendala terus hidup penuh rintangan biasa. Itu dalam hidup begitu. Kalau pengen enak mulu ya surga, kalau kagak enak mulu ya neraka. Namanya dunia, ada enak, ada kagak, ada senang, ada susah, biasa. Begitu biasa. Maka orang 7 bulan pakai buah-buahan warna 7. Kenapa? Ada yang asam, ada yang manis, biar tahu hidup itu ada asam, ada manis, ada pahit, macam-macam, biar tahu rasa hidup. Tapi bagaimana kita mengolahnya? Bagaimana? Ada teman kita bilang cabai pedas, besok makan lagi. Itu biasa. Jadi tidak usah. Pada akhirnya jangan bilang umur kita pendek, tahapan ini panjang. Bisa dipendekkan dari umur yang ada. Ada orang muda sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam usia yang muda beliau. Ada orang yang nunggu sampai meninggal dunia baru tahu tentang Tuhan. Maka segalanya balik kita mau alhamdulillah. Cara tercepat menyingkat waktu dengan banyak baca sholawat. Kalau kita banyak baca sholawat, banyak keajaiban yang di luar nalar kita. Pada akhirnya kita akan berkata terima kasih Allah. Ini di luar ekspektasi kita, di luar nalar dan perkiraan kita, tapi Allah berikan kepada kita. Sholawat bisa menyingkat yang jauh jadi dekat, yang lama jadi sebentar, yang dikit jadi banyak. Sholawat karena takut dekati Allah. Itu Imam Ghazali. Hebat Imam Ghazali. Jangan terpaku pada waktu yang lama, berproses saja. Pada akhirnya nanti akan sukses. Berapa lama, jangan pikirin waktu, jalanin proses, sukses akan datang. Tanam kebaikan, buahnya balik kepada Anda. Hidup penuh kesyukuran, tambahan nikmat akan diberikan kepada kita. Lihat Ashabul Kahfi, mereka menempuh jalan ini penuh dengan tauhid, tawakal, istiqomah dalam agama. Bagaimana keistiqomahan yang ada, pada akhirnya Allah berikan rahmatnya luar biasa. Punya keramat, tidur 309 tahun, tidur gak murid-murid, tidur berkah. Hidupnya aja negara jadi Islam semua, tidur doang, tidak macam-macam. Kayak kita aja, gak ada pakai bambu runcing. Kalau pakai akal ya susah. Bambu runcing lawan makia, manusia ketemu begitu. Mana bukan meriam berita, meriam beneran. Tapi kalau Allah punya mau merdeka, kita muslim udah banyak, partai Islam banyak, kalah karena kurang ta'aluknya Allah, kurang nyanda, lebih banyak pesimis. Muslim sendiri gotok-gotokan satu dengan yang lain, ujungnya akhirnya tidak punya kekuatan yang ada. Fokus ya Allah, jangan goyang-goyang. Memang perlu jatuh bangun biasa. Selama masih kita jalan akan sampai. Jatuh bangun biasa dalam hidup, jangan berhenti. Anda dagang-dagang, Anda usaha-usaha, jangan berhenti. Bila berhenti, kerugian yang sudah pasti untuk kalau meletak. Ikhtiar. Begitulah
Mengapa Ashabul Kahfi bisa menempuh sebentar dalam waktu yang sangat lama, 309 tahun lebih, tapi bagi dia sebentar karena ta'alluq Allah, tawakkal Allah, wa ufawwidu amri ila Allah, tafwid, istiqomah, wa alla istaqamu ala tariqati la isqainahum ma'an ghadak. Perkara-perkara ini yang waktu yang sangat panjang berubah menjadi sebentar, maka jangan pikirin waktu, tugas anda, jalanin aja. Jangan, kalau dipikirin lama, tanggal 1 ini lama banget, jadi pikirin lama, jalanin aja. Kalau jalanin kayak orang nyicil rumah, tinggal 2 tahun lagi, 3 tahun begitu, karena dijalani. Kalau dipikirin puyeng sama dia, begitu kayak cicilan motor, tahu lunas hidupnya 3 aja. Karena apa? Dijalani. Begitulah dalam dunia perjalanan hati menuju kepada Allah. Jangan dipikirin tasawuf, kok masih muda, lama. Akhirnya ambil udah tua tasawuf, udah tua. Jalani. Jangan kayak begitu. Berkah hidup kita. Ta'alluq Imam Ghazali, bahkan kata Imam Abdul Hasan Asyadili, pembangun Thariqah Syadiliyah, bilang begini, man kana lahu hajatun ila Allah Ta'ala falyatawassal bil Imam Al-Ghazali. Siapa yang punya hajat sama Allah, udah hadaratin aja Imam Ghazali, tangis ya Allah lewat pintu Ghazali. Kagak pernah ditolak apa saja sama Allah kalau kita pintunya lewat Imam Ghazali. Begitu saking tingginya Ghazali, udah lewat pintu Imam Ghazali aja enak. Oleh kata Ghazali, waktunya ngaji, waktunya dagang, waktunya mancing. Begitu. Anda jangan dagang hiburan, jangan dibalik. Waktunya dagang, waktunya ngaji, kapan ngaji? Ini kebalik. Ujungnya, alhamdulillah di ngajiin, karena keburu ngaji. Ujungnya apa? Di ngajiin ya, kalau di ngaji udah repot. Karena ngomong masih ada umur. Manfaatkan kesempatan hidup sebaik-baiknya. Jangan pikir umur kita masih panjang, belum tentu. Jangan kata umur kita pendek, belum tentu juga. Ta'alluq sama Allah, jalanin syariat, balik sama Allah, ikuti tarekat Imam Ghazali, berkah hidup kita. Amin ya Rabbal. Dan segini aja.